Pemirsa Sampit TV dimanapun berada, mudah-mudahan dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Karan yang kita genapkan daripada zakat fitrah tadi adalah 1 sok setara dengan 4 mud. 4 mud kalau dikompresikan dengan kilo menjadi 2 kilo 8 sekian atau 3 kilo. Maka nanti akan ada himbauan daripada Kementerian Agama Kabupaten Kota Waringin Timur untuk mengeluarkan zakat yang pas. Maka kita berikan zakat beras kepada yang berhak, kepada fakir miskin, du'afanya, kemudian pada orang-orang gorimin dan lain sebagainya. Kemudian akan timbul pertanyaan, sekarang orang ingin berzakat fitrahnya pakai duit, pakai uang. Maka sudah dijawab oleh para ulama-ulama yang mereka memang tafakuhnya luar biasa, ta'ammuknya luar biasa di dalam fikih ini, ya. Sebagian bahkan ada yang mengatakan tidak usah bertaklid dengan imam-imam yang lain. Karena sebagian ulama daripada ulama Syafi'iyah berpendapat bahwasanya zakat fitrah dengan uang itu hanya ada di mazhab Imam Abu Hanifah, ya. Di mazhab Imam Syafi'i tidak ada. Tetapi sebagian ulama ada yang mengatakan bahwasanya jangan jauh-jauh, ulama Syafi'i aja ada yang memperbolehkan zakat fitrah dengan uang. Ini barusan kemarin kita bahas, ya. Di antaranya Imam Bukhari katanya. Nah itu memperbolehkan zakat fitrahnya dengan uang. Ala kulli hal kita menengahi kalau memang mustahik yang berhak menerima zakat itu lebih aslah, lebih anfa kita beri uang zakat fitrahnya, maka kita berikan zakat fitrah kita uang. Tetapi kalau misalkan si mustahik tadi lebih aslahnya, lebih anfa'nya, lebih bermanfaat bagi dia, ya, lebih cocok untuk dia, lebih maslahat untuknya adalah beras, maka kita kasih zakat beras, ya. Nah, misalkan uang, kita lihat si mustahik sudah mendapatkan 1 pikul beras misalkan, iya enggak? Sudah, kalau kita mau zakat fitrah dengan uang, ya mungkin duit lebih aslah untuk dia sekarang, untuk dia beli lauknya lagi, untuk dia beli lauk pauknya lagi, begitu, ya. Nah ini kita menengahi seperti itu. Jadi kemudian untuk yang menerima zakat daripada orang lain yang minta wakilkan, perlu kehati-hatian. Ini untuk panitia penyalur zakat, ya. Untuk panitia penyalur zakat yang ada di musola atau masjid, perlu diperhatikan perwakilan seseorang ketika menyerahkan zakatnya kepada panitia tersebut. Jangan moro-moro datang bilangnya, Pak, mau zakat mal, Pak. Oh iya, terima kasih, ini saya terima. Sudah begitu saya tidak bisa. Harus ada ucapan yang pernah kita lakukan dulu ketika kita merantau di negeri orang. Jadi ada akadnya. Umpama saya zakat fitrah nih, saya bawa beras. Ini saya wakilkan kepada engkau untuk menyalurkan zakat fitrah saya kepada yang berhak menerimanya, dan saya izinkan engkau untuk mengizinkan atau berwakil lagi kepada orang lain untuk membagikannya kepada yang berhak. Ya, saya terima. Sudah, begitu. Akhirnya yang menerima zakat dari orang lain tadi, dia punya 2 hak. Hak dia langsung membagikan kepada mustahiknya, hak kemudian lagi dia boleh memberikan izin lagi kepada orang satu lagi. Saya izinkan engkau, saya wakilkan kepadamu sebagaimana saya telah diwakilkan untuk memberikan zakat fitrah orang ini kepada yang berhak. Ya, saya terima, kata dia. Jadi begitu, ya. Jadi hukum taukilnya, dia berwakil sah, zakat pun sah dibagi. Kadang ada orang begitu,
Jadi ada orang zakat, bayar zakat sama panitia amil masjidnya, dibilang ya kami terima begitu aja. Duh, yang wajib membagikan siapa? Kalau Anda yang menerima, ya Anda yang harus langsung. Tidak boleh Anda berwakil-laki menjulung atau memberikan kepada orang lain lagi untuk dibagikan. Tidak bisa, karena tidak ada lafaz tawkil. Nah ini yang perlu diperhatikan oleh panitia masjid, penyelenggara, penyalur zakat, fitrah, sedekah dan mal ya. Nah itu. Ala kulli hal, itu yang perlu kita perhatikan. Nah, yang paling afdol lagi ya kalau kita tahu ada orang yang berhak, misalnya tetangga kita miskin, tetangga kita tidak punya apa-apa, afdolnya kita sendiri yang memberikan zakat fitrah kita. Adapun mengenai waktunya masuk daripada bulan Syawal dan sebelum khutbah Idul atau sebelum terselenggaranya sholat Idul Fitri. Itu waktu yang paling afdol ketika pagi menjelang mau sholat Idul Fitri. Tetapi ada waktu-waktu yang lain ya, biasanya mau di awal Ramadan boleh orang sudah berzakat fitrah karena mungkin dia mau melakukan perjalanan jauh, misalkan nanti kembali pas Lebaran bisa tidak sempat ngurus untuk pengurusan zakat, boleh dia untuk berdahulu mengeluarkan zakat fitrahnya. Kemudian ya yang biasa waktunya ya tadi malam Idul Fitri kita membayar zakatnya supaya nanti pagi sudah siap mau sholat aja begitu. Itu berkenaan dengan zakat dan penerimanya. Kemudian adab kita sebagai seorang yang muzaki, Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad pernah mengatakan bagaimana adab kita sebagai seorang yang berzakat. Ayyakuna thayyiban nafsi bi ikhrajiz zakah. Hendaklah kita dengan kelemah lembutan dengan mengeluarkan zakat. Farihan masruran, sangat bergembira ya, mustabsyiran lil mustahiqi bi qabuli zakatihi minhu, senang ya dengan kita mengeluarkan zakatnya ya, diterima zakatnya kita, ghairu manin alaihi biha, tanpa menyebut-nyebut kebaikan atau mengungkit-ungkit apa yang kita beri kepada orang yang menerima zakat. Maka di sini sudah diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian batalkan pahala sedekah kalian. Di sini boleh sebagai jadi sedekah wajib yaitu berupa zakat, mungkin sedekah sunnah berupa sedekah biasa yang kita lakukan. Bil manni wal adza, dengan cara mengungkit-ungkitnya, lalu dengan cara menyakitinya. Ada orang ngasih, nih kasihan banget sih, kasih zakat aja ya, zakat fitrah ya, kamu kan miskin kan, nggak punya apa. Wah, ini sakit hati orang kalau di ngomongin begitu ya. Jadi artinya kalau mau ngasih zakat, jangan lemah lembut dengan kata-kata yang baik, paling tidak ini mohon doanya, karena doa fakir miskin itu kabul. Salah satu yang cepat dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa atau kalimat-kalimat doa yang keluar daripada mulutnya fakir miskin. Kemudian adab juga kalau kita mengeluarkan zakat, anggaplah dari zakat fitrah, kita harus mengeluarkan dengan beras yang menurut kita baik. Yang menurut kita yang baik. Kalau kita mampu untuk beras yang premium yang lebih tinggi, afdol kita mengeluarkan beras yang lebih bagus. Tapi kalau kita mengeluarkan ya biasa, itu sudah yang standar. Jangan ya, kita makannya biasa beras standar tapi kita belikan misalkan beras yang kurang baik. Beras apa sih yang termurah gitu, misalkan harganya di pasaran 10.000 per kilonya misalkan, atau di bawah itu misalkan. Ya sudah, ini kualitasnya
jelek sekali begitu kan, ya enggak, kualitasnya kurang bagus sekali gitu kan, dia sendiri ya nggak mau makan begitu kan. Nah, kenapa Anda mengeluarkan zakat seperti ini gitu kan? Kalau diri sah saja kalau dia mau memberikan zakat fitrah seperti itu ya, tapi kurang afdol ya. Karena kata Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad dalam kitab beliau itu, hendaklah ketika kamu mengeluarkan zakat, pokoknya min ajwadi malih, termasuk dari harta yang paling bagus ya, paling bagus. Wadzalika afdal wal wajib al-ikhraj minal wasat. Apalagi kalau misalkan dia mengeluarkan ya tadi kualitas yang tidak baik sekali gitu ya, nah, anggaplah tidak layak untuk dimakan. Wa amma ikhrajur radi fa ghairu jaiz illa ay yakuna al-malu kulluhu kadzalik. Ya kecuali memang dia tidak punya harta lagi, tidak punya beras lagi, berasnya cuma itu dia kepunyaan, ya nggak mau gimana lagi. Tapi kalau masih dia punya pilihan, jangan mengeluarkan beras yang tidak atau yang kurang baik atau yang kurang layak apalagi. Maka hendaklah mengeluarkan zakat fitrah dengan beras yang paling bagus. Ya afdalnya kalau kita mampu untuk yang premium, kita bayarkan yang premium. Kalau tidak mau yang mutawasid, yang tengah-tengah ya sekitar harganya 15.000 atau 17.000 1 kilonya. Ya. Maka ini dianggap sudah tengah-tengah lah, lumayan. Silahkan. Ya enggak. Ada orang yang makannya beras biasa tiap hari ya, beras biasa yang di harga 15 ribuan. Tapi ketika dia mengeluarkan zakat, dia ambil yang paling bagus tuh. Ya, afdol bagi dia. Ya, jangan ada orang yang marah makannya beras paling mahal misalnya yang 20.000, 25.000 1 kilonya ya. Dia keluarkan ya harga 10.000 1 kilo ya. Macam seperti ini ya kurang afdol lah. Kurang afdol bagi dia ya. Apalagi tadi kalau tidak layak makan katanya faghairu jaiz kata Imam Abdullah bin Al-Haddad. Nah, jadi zakat fitrah seperti ini adalah adab-adab yang diajarkan oleh pada guru-guru kita. Tujuan daripada zakat, membayar zakat kita, baik zakat fitrah, zakat mal dan lain sebagainya, adalah untuk mensejahterakan para mustahiq. Adapun nanti setelah beberapa tahun kemudian, si mustahiq ini kemudian dia menjadi orang yang kaya, punya harta, dan sebagainya. Alhamdulillah, itulah tujuan Islam. Tujuan Islam dalam proses pengeluaran zakat kepada mustahiq untuk mensejahterakan mereka. Maka status mereka tidak lagi untuk diberikan zakat, justru mereka yang wajib mengeluarkan zakatnya. Ya, andai kata ada hal macam atau kondisi seperti itu. Masyaallah hadirin pemirsa Sampai TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Setelah jeda nanti kita akan ringkas